Apa kabar saudara sahabat sekalian? Kembali lagi jumpa dengan saya Dr. James Alandarum. Pada kesempatan ini saya sedikit akan memberikan urutan apabila SK pemberhentian dari Dr. Terawan sudah dikeluarkan oleh pengurus besar IDI. Nah, apabila SK pemberhentian Dr. Terawan secara resmi sudah keluar, maka kemudian Ketua Umum Pengurus Besar IDI akan mengeluarkan surat yang ditujukan kepada pengurus IDI cabang, di mana Dr. Terawan tersebut terdaftar atau mendaftarkan diri menjadi anggota IDI. Termasuk di dalamnya di mana Dr. Terawan meminta rekomendasi demi syarat mengusulkan atau membuat surat izin praktek. Nah, apabila setelah jangka waktu 1 bulan ternyata pengurus IDI cabang belum merespon atau dalam tanda petik mengeksekusi keputusan tersebut sesuai dengan surat yang dikirimkan oleh pengurus besar yang ditandatangani oleh Ketua Umum PBID, maka setelah 1 bulan IDI wilayah di mana IDI cabang itu bernaung akan bisa mengambil alih bersama-sama dengan pengurus besar IDI. Nah, sesuai dengan salah satu keputusan muktamar di Banda Aceh tentang tata cara bagaimana melakukan eksekusi kepada putusan-putusan yang dikeluarkan baik oleh muktamar maupun oleh pengurus besar IDI, yaitu Ketua Umum dapat membentuk suatu tim, namanya tim eksekutor, untuk membantu kelancaran atau proses bagaimana putusan-putusan itu dijalankan oleh IDI cabang dalam hal ini. Nah, apabila setelah 1 bulan tersebut akhirnya proses eksekusi itu diambil alih oleh IDI wilayah dan bersama-sama pengurus besar, apakah melibatkan tim eksekutor atau tidak, maka PBID akan memberikan sanksi kepada pengurus cabang di mana tidak melaksanakan apa yang diminta atau apa yang diperintahkan melalui surat yang dikirimkan oleh PBID. Jadi kira-kira itulah proses lanjutan bila mana SK pemberhentian secara resmi Dr. Terawan itu sudah dikeluarkan oleh PBID. Sampai hari ini SK tersebut belum ada. Jadi kita memang masih menunggu. Tetapi langkah-langkah atau prosedur bagaimana agar supaya eksekusi putusan tersebut dijalankan sudah saya menjelaskan secara ringkas. Nah, langkah-langkah tadi tentu saja itu dilakukan apabila forum khusus pembelaan sesuai dengan pasal 8.4 tidak dapat dilakukan. Bisa saja karena memang mungkin PBID tidak membuat forum tersebut atau forum tersebut dibuat oleh PBID untuk forum pembelaan Dr. Terawan, tetapi Dr. Terawan tidak datang. Jadi apabila menurut ART pasal 8.4 itu sudah selesai ataupun tidak dilakukan, maka langkah-langkah eksekusi tentu saja akan ditujukan atau dilanjutkan oleh pengurus IDI cabang di mana Dr. Terawan itu terdaftar atau mendaftarkan diri, dan di mana
ID cabang tersebut, Dr. Terawan meminta rekomendasi surat izin praktek. Nah, apabila ID cabang mencabut rekomendasi surat izin praktek, maka pengurus ID cabang mengeluarkan surat yang ditandatangani oleh ketua ID cabang setempat yang ditujukan kepada suku dinas kesehatan atau dinas kesehatan setempat tersebut, atau juga pada badan atau dinas perizinan, di mana alasan dari surat ID cabang adalah mencabut rekomendasi izin praktek terhadap Dr. Terawan oleh karena adanya rekomendasi pencabutan karena masalah putusan etika. Jadi karena ada putusan dalam hal ini pencabutan rekomendasi etik terhadap Dr. Terawan yang merupakan konsekuensi dari putusan muktamar di Banda Aceh yang kemudian dilaksanakan oleh pengurus besar ID, dilanjutkan oleh ID cabang, maka akhirnya itulah langkah terakhir yang dilakukan oleh ID cabang, yaitu mencabut rekomendasi izin praktek dari Dr. Terawan. Tetapi memang dicabut atau tidak itu tergantung kepada pemerintah setempat. Jadi inilah penjelasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Tetapi saya berharap sekali lagi semoga langkah-langkah yang sampai di ujung itu tidak terjadi. Artinya sudah ada rekonsiliasi, sudah ada titik temu, sudah ada jalan damai antara pengurus besar ID dan Dr. Terawan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih karena sudah menonton video singkat ini. Sampai bertemu kembali. Salam sehat.